Oke guys, selamat datang di channel Eagle Talk Adventure TV. Di channel kebanggaan mertua kalian. Kali ini kita akan membahas video tentang 10 pantangan ketika kita mendaki gunung atau selama melakukan pendakian gunung. Ini mengutip dari website IDN Times yang ditulis oleh Eva_Pu. Yang pertama itu ada jangan mengabaikan imbauan dari petugas, apalagi melakukan pendakian ilegal. Nah, kadang-kala kan kita sebagai pendaki kaum mending kan pengennya saset, pengennya cepat, tapi melupakan melupakan aspek-aspek aturan yang memang dibuat sama petugas. Misalkan daerah konservasi, kalau ada juga dari ya maksudnya kan kita harus mempunyai izin kan kalau mau masuk wilayah. Nah, terus kita juga harus kayak misalkan ada contoh dari pengalaman gue pribadi gitu ya. Waktu naik di Gunung Cikuray itu ya emang sih bukan kayak taman nasional yang super duper ketat gitu ya aturannya. Jadi kayak cukup bayar simaksi seikhlasnya waktu itu, waktu tahun 2015 akhir kayaknya. Nah, itu ada imbauan dari petugasnya, nanti di atas jangan ngomong apa gitu, lupa. Terus terus ada juga aturan yang emang dihimbau gitu loh, yang dihimbau ke para pendaki yang mau naik gunung. Contohnya kayak misalkan larangan misalkan dari pakaian, nggak boleh pakai baju warna merah. Terus misalkan kalau di di atas nggak boleh ngomong dingin, ngomong ikan asin atau berkata kasar yang lain. Nah, itu tuh harus diperhatikan juga, karena kan yang namanya kita memasuki wilayah orang lain, yang pertama ya itu yang harus kita yang harus kita hormati gitu loh. Ya mungkin di luar nalar kan kita nggak terlalu percaya, kebanyakan kan gitu. Tapi kan kita harus menghargai kearifan lokal tuh kayak gitu, dan emang adanya kayak gitu. Yang terus yang kedua ada jangan memotong jalur pendakian dan membuat jalur baru. Nah, dengan alasan apapun, kalau misalkan kalian membuka jalur atau memotong jalur pendakian, itu kan sama aja membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, merugikan orang lain juga. Karena kan yang namanya jalur itu kan kalau misalkan di gunung ya emang dibuatnya sesimpel itu dan kompleks itu. Kalau misalnya kita buat jalur baru, otomatis kan ada percabangan. Nah, itu kan tindakan-tindakan yang ilegal dan melawan aturan yang udah dibuat gitu loh, dan itu bisa merugikan juga. Nah, yang ketiga ada jangan memaksakan ambisi hanya karena untuk membuat kepuasan pribadi. Nah, ini cerita dari real teman-teman Eagle Adventure yang pertama kali gitu, yang pendakian gunung yang didokumentasi pada saat mendaki Gunung Guntur pada beberapa waktu yang lalu. Itu kayak ada teman kita yang fisiknya drop lah, karena mungkin kan sehari sebelumnya dia nggak ada persiapan fisik. Nah, pada saat jam 3 pagi mau summit itu
pada saat mau summit itu dia gue tanya gitu loh, karena kan gue sebagai apa ya, sebagai yang memandu lah, yang karena kan gue udah pernah ke situ juga, ke Gunung Gonta juga waktu pertama kali dulu kan. Nah mereka ini tuh baru-baru semua. Nah ada satu teman kita juga yang emang dia jujur sama kita kan, kalau kondisi fisik dia emang gak memungkinkan buat summit. Nah yang satu ini kan kayak gue terus nanya intens gitu, lu beneran mau naik? Kalau enggak juga nggak apa-apa, diam aja di tenda gitu kan. Nah ini orang apa ya, kayak yaudah oke, gue jalan, tenang aja. Berarti kan udah ada konfirmasi kalau dia itu mau buat summit kan. Oke lah, jalan. Harusnya itu kan kita ngecamp di pos 3. Nah kita kan lewat jalur pendakian via CTIS tuh. Kita ngecamp di pos 3 jam 3 lewat, ya mungkin setengah 4 pagi itu kita mulai summit. Yang harusnya itu dari pos 3 sampai puncak 1 kan, Guntur tuh ada puncaknya tuh ada berapa ya? Puncaknya itu kalau nggak salah itu ada 4. Nah harusnya kan dari pos 3 sampai puncak 1 itu gak lebih dari 1 jam normalnya, nyantainya yang mungkin 1 jam setengah, 1 jam 45, ya nggak nyampe 2 jam lah maksudnya. Nah itu kita jalan dari jam setengah 4 sampai jam 6 pagi itu belum ada setengah perjalanan tuh. Ya pertama ya kendalanya dari fisik juga kan, dia ngalamin kram kaki kan. Kalau kayak gitu kan gue sebagai orang yang paham dari mereka itu ya buat memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Karena yang namanya apa ya, ya namanya kita di alam kan susah kalau misalkan ada apa-apa. Iya kalau misalkan dia masih bisa jalan buat turun, kalau enggak repot. Nah itu makanya jangan terlalu memaksakan ambisi. Kalau misalkan oh iya lu pertama kali nih, terus lu diajak sama orang yang udah pernah ke situ, nah terus teman lu ada yang cedera atau ada apa, ya lu harus terima keadaan. Kalau emang lu tuh nggak bisa naik, toh bisa diganti ke apa ya, bukan diganti, bisa di apa namanya, bisa di hold. Next time kita naik lagi, kita puncak, siapin fisik, bla bla bla, kan enak kalau kayak gitu. Jadi sama-sama menghargai lah. Kalau emang ya namanya kita naik gunung itu kan kerjasama timnya harus didulukan, terus egonya tuh saling diturunkan, jangan terlalu dominan. Nah terus yang selanjutnya, jangan berbuat iseng dengan mengubah atau merusak tanda-tanda jalur pendakian. Nah kayak poin yang kedua tadi, kalau misalkan apa namanya kita iseng nih, contoh ngerubah arah, misalkan kita udah mau ke puncak nih, di situ ada tanda jalan, ada penutup jalan yang tadinya ke kanan arahnya, nah kalian ubah ke arah kiri, itu kan sama aja merugikan orang lain, membahayakan orang lain juga kan. Nah itu tindakan-tindakan yang apa namanya kurang baik lah kalau di alam, mau dimanapun juga kan. Kalau itu kan sama aja merugikan orang lain, jadi lebih baik jangan dilakukan ini gitu. Nah terus yang selanjutnya ada jangan melakukan tindakan vandalisme nih. Ini banyak juga nih sekarang, lebih banyak malah dari zaman gue dulu awal-awal naik gunung. Kadang ngelihat ada di trek nih, misalkan ada batu, ada tulisannya misalkan, ini contoh ya, misalkan Jimen Love Koplak,
terus bla bla bla. Itu kan tindakan-tindakan yang apa ya, menurut gua tindakan-tindakan tercela lah. Ya buat apa juga lu nulis kayak gitu, malah yang ada malah ngotorin gunung kan, merusak keindahan lah, intinya gitu. Nah terus yang selanjutnya ada jangan mengambil apapun di gunung, baik itu tumbuhan, hewan dan sebagainya. Nah kadangkala orang yang kurang edukasi, contoh misalkan bunga edelweiss adanya di gunung nih, ada di puncak gunung. Tanpa adanya edukasi, itu orang yang baru pertama kali naik gunung ngelihat bunga edelweiss di gunung pasti dipetik. Nah pentingnya edukasi itu emang apa ya, mempengaruhi perilaku kita di atas gunung nanti. Ngambil edelweiss kan itu kan bunga yang tumbuhnya juga lama, kadang udah tumbuh tapi nggak mekar. Terus yang mekar kalian petik kan merusak gunung juga kan kalau kayak gitu. Nah ini kan yang dilindungi lah, nggak boleh sembarangan dipetik, intinya gitu. Kalau misalnya kita cuma foto di depannya dulu ya silakan, itu kan nggak masalah, yang penting jangan dirusak. Nah yang selanjutnya jangan mendirikan tenda di dekat sumber air. Nah kenapa kita nggak boleh mendirikan tenda di dekat sumber air? Yang pertama, kalau di malam hari sumber air itu kalau malam hari itu banyak hewan buas, banyak hewan-hewan yang nyari air lah. Nah terus kalau misalkan cuacanya ekstrim, itu juga menghindari kayak misalkan banjir bandang atau luapan airnya yang volume airnya naik, tiba-tiba tenda kerendam kan, itu bahaya juga kan. Kita nggak tahu, kita lagi capek tidur dalam tenda, tiba-tiba tendanya basah. Nah itu. Nah terus yang selanjutnya ada jangan membuang sampah sembarangan. Nah ini penting juga nih, yang namanya contoh nih kayak puntung rokok atau sobekan bungkus snack atau bungkus makanan, sekecil apapun ya itu sampah. Kalau lu buang di gunung ya berarti lu sama aja kayak buang sampah sembarangan. Ya buang dimanapun, nggak di gunung juga ya, itu tetap aja namanya buang sampah sembarangan. Kalau gue pribadi ya, kalau dari dulu kalau misalkan kayak punya sampah sekecil apapun, misal kayak puntung rokok, itu gue masukin ke kantong. Kalau emang gak ada plastik, kalau nggak ada trash bag, itu gue masukin kantong. Setelah gue turun, gue buka, baru gue buang ke tempat sampahnya yang emang udah disediain sama petugas pendakian yang ada di gunung gua tuju waktu itu. Hindari menyalakan api unggun jika tidak diperlukan. Nah ini korelasi dari konten kita yang sebelumnya yang ngebahas tentang peralatan serbaguna. Nah kenapa tuh korek wajib dibawa? Kayak misalkan kalau kompor portable kita yang kita gunakan itu bermasalah, pemantiknya nggak bisa, ya itu bisa di pancing pakai korek. Tapi bukan buat bikin api unggun, karena bikin api unggun sekecil apapun itu dilarang di gunung, di hutan pun dilarang, karena itu dapat memancing hewan-hewan buas. Misalnya kita bakar ayam, itu kan wanginya kan semeriwing kan. Nah intinya kayak gitu, nggak boleh benar-benar nggak boleh ya bikin api unggun. Itu bisa membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain juga, terus merusak alam juga kan. Itu sisa-sisa api unggun itu kan merusak alam juga kan. Nah itu nggak boleh dilakukan. Nah yang terakhir jangan sampai terpisah dari rombongan atau meninggalkan teman jauh di belakang. Nah ini pentingnya manajemen pendakian tuh harusnya kayak gimana.
siapa leadernya, siapa logistiknya siapa, sweepernya. Nah sweeper ini kan tugas buat kalau misalkan ada yang ketinggalan ya dia komunikasi sama yang si leader atau anggota lain supaya supaya nungguin atau ya jangan terpisah lah intinya. Ya kalau dari gue pribadi sih, kalau misalkan yang namanya manajemen pendakian ya, mau fisik lu sekuat apapun, kalau emang ada yang capek kita berhenti semua, intinya gitu. Nah nggak tahu, kalau kan macam-macam orang macam-macam juga caranya, tapi kebanyakan ya kayak gitu. Ya kita kan namanya kelompok ya saling menghargai, kan nggak semuanya sama rata kan fisiknya kayak gimana. Nah oke, mungkin itu aja sedikit edukasi dari gua sebagai orang yang pernah ngalamin, pernah tahu ilmunya kayak gimana. Ini sekedar sharing-sharing aja. Kalau memang misalkan ada tambahan, ada kekurangan, bisa di komen-komen di kolom komentar, kita diskusi bareng, kita cari mungkin ada terobosan baru. Kalau misalkan kalau pendaki gunung tuh begini-begini yang nggak boleh dilakukan, begini-begini, kita diskusi aja di kolom komentar. Ya kurang lebihnya mohon maaf, segitu aja videonya. Jangan lupa di like, di komen, di share, terus di subscribe ya, di share tuh ke grup-grup keluarga. Itu kan kadang kalau ada yang ngirim link YouTube kan langsung klik. Nah itu ngebantu juga lah supaya kita lebih semangat lagi, lebih konten. Tualangan tidak akan pernah berakhir. Salam lestari, salam Bujang Rimba.